Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Perkembangan Bani Fida. Yang terhormat kepada Bapak pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya yang di rumah yang saya sayangi, saya cintai serta saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Munida, saya dari kelas 9 MTS Setara Bani Fida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tema majelis saya tentang pelajaran Kurdis yang berjudul tentang kebenaran turunnya Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu adalah lamanya Al-Quran itu diturunkan. Nah, jadi secara mujazi Al-Quran ialah kitab yang diturunkan untuk pemberitahuan dengan cara atau sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, ini itu ada beberapa orang yang berpendapat. Yang pertama itu adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus dan dalam tempo 20 tahun, 20 atau 23 tahun atau 25 tahun, baru setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Lanjut. Nah, terus ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebanyak 20 kali malam Lailatul Qadar atau sebanyak atau setara dengan 20 tahun atau 23 kali malam Lailatul Qadar atau 23 yang berarti 23 tahun atau 25 kali malam Lailatul Qadar yang berarti 25 tahun. Nah, terus ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini awal diturunkannya itu adalah pada malam Al-Qadar, yaitu adalah diturunkan pada malam Al-Qadar, kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur dan itu turun dalam tiga kali tingkatan. Diturunkan dalam 3 kali dan 3 tingkatan. Yang pertama itu dia itu Al-Quran itu diturunkan ke Lauhul Mahfuz dulu. Nah, baru itu ke Baitul Izzah di langit dunia, dan setelah itu baru diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia. Lanjut. Terus Al-Quran itu juga disebutkan bahwa Al-Quran itu ini tuh yang paling populer biasanya, itu Al-Quran itu tuh menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara dalam 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 14 hingga 9 Zulhijjah pada pokoknya itu saat Haji Wada pada tahun 63, dan sebelumnya itu turun yang sebelum turunnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu setengah irhad. Nah, terus cara yang kedua yaitu adalah Al-Quran itu turun ke bumi dalam melewati 3 fase. Yang pertama yaitu adalah dituliskan melewati dengan dalam 3 fase lah penulisan Al-Quran itu. Yang pertama itu pada masa Nabi Muhammad. Nah, pada masa Nabi Muhammad ini adalah tahap ketika hafalan para sahabat beliau itu lebih berperan dibanding tulisan, karena tulisan itu masih pisah-pisah. Jadi kalau misalkan Nabi Muhammad itu udah dapat kayak Al-Quran itu kan turunnya berangsur-angsur. Nah, apabila Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad itu sampai ke para sahabatnya. Nah, nanti para sahabatnya itu kayak langsung ngafalin dan nulis ayatnya itu. Nah, maka dari itu hafalan itu lebih berperan karena tulisannya itu juga beda-beda kan. Nah, lanjut. Yang kedua itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu terjadi banyak peperangan. Maka akibatnya itu pokoknya itu sahabat yang menghafalkan Al-Quran itu banyak yang udah gugur. Terus habis itu sahabatnya yaitu Utsman bin Affan itu mengemukakan pendapat ke Abu Bakar untuk membukukan, pokoknya itu menjadikan Al-Quran itu untuk menuliskan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu satu mushaf, akan tapi ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar karena Abu Bakar itu takut nanti itu akan dosa. Nah, tapi setelah itu Allah tuh membuka pintu hatinya Abu Bakar Siddiq. Nah, lalu setelah itu Abu Bakar itu kayak manggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan ulang ayat-ayat Al-Quran. Terus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa ini kan tadi itu kan Al-Quran itu di hafalannya para sahabat itu lebih berperan daripada tulisan, karena tulisan itu kan beda-beda ya. Nah, pada masa Utsman bin Affan tulisannya itu dikumpulkan jadi satu. Nah, tapi kan
akhirnya kan banyak catatan dari para sahabat itu yang berbeda-beda. Nah karena khawatir untuk menjadi fitnah, maka Abu Bakar Utsman bin Affan itu diriin satu mushaf saja. Nah terus tujuan dari pengumpulan itu catatan Al-Quran pada zaman Abu Bakar ialah untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali Al-Quran itu menjadi satu mushaf, biar dia tuh nggak kececer-cecer dan lebih terlihat pengaruh dari tapi ini tuh dia tuh nggak milih bacaannya, kayak nggak nyamain bacaannya, jadi lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaannya. Nah sedangkan tujuan untuk dari Utsman bin Affan menuliskan dan menjadikan Al-Quran satu mushaf ialah agar Al-Quran itu menjadi satu mushaf dengan satu dialek bacaan saja, karena itu tuh nanti kalau misalkan memiliki perbedaan dialek bacaan itu akan timbul pengaruh yang mengkhawatirkan, karena kan jadinya bacaannya beda-beda. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.